mau ngebuat video buat iseng-isengan aja, buat tugas ya sebenarnya. Dan di sini aku nggak sendiri, melainkan ditemenin oleh beberapa temanku yang dia bakal ngenalin diri sendiri. Nama saya Arafi, saya Rashid, Saya Rafif. Oke, jadi di sini kita akan membuat video tentang Review film. Ya, nah. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan nge-review 3 dari top 10 film yang direkomendasikan di Netflix. Nah, apa aja tuh Mas Lukman? Nah, jadi kita nggak bisa nge-spill ya filmnya apa aja, cuman kita milih dari berbagai genre. Yang pertama nanti ada horor, kemudian ada komedi, dan juga ada slice of life. Nah, untuk videonya nanti pertama kita akan menjelasin review film pertama. Oke, jadi untuk film yang pertama ada dari genre horor. Apa film apa itu teman-teman? Film Tenung. Jadi Tenung ini salah satu yang ada di top 10 di Netflix, dan di Tenung ini itu menceritakan sebuah kisah tentang ibu-ibu dan satu anak di sebuah desa, yang dimana dia itu anak bungsu, kemudian ngerawat ibunya, tapi di tengah-tengah ngerawat itu mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang ya seperti umumnya film horor gitu. Nah, kemudian di si anak bungsu ini nanti dia menulis beberapa surat buat majalah yang disampaikan ke penulis, lalu kemudian itu sebagai tempat cerita si anak bungsu itu tadi. Nah, nanti dia mulai di situ dikasih tahu kalau mungkin si ibunya ini itu terkena tenung. Oh ya, kalau kalian nggak tahu tenung itu sama kayak apa ya? Santet atau sihir gitu. Kalau di Jawa santet ya biasanya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, mungkin nggak perlu cukup lama nanti karena bisa kalian tonton sendiri di Netflix. Jadi kita akan langsung review dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang film Tenung ini. Oke? Udah siap? Siap. Kita lanjut pertanyaan pertama. Menurutmu secara keseluruhan film Tenung itu termasuk bagus, lumayan, atau biasa aja? Dan kenapa kok merasa begitu? Oke. Jadi siapa yang mau jawab pertama? Pojok kan? Boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Mungkin menurut review aku dari film Tenung ini bisa dibilang lumayan karena tidak terlalu memasukkan unsur Jawa. Seperti yang ada di film-film Indonesia seperti biasanya yang menekankan unsur agamis dan Jawa. Nah, Jawanisme. Nah, di Tenung ini enggak begitu. Enggak terlalu melihatkan tentang keagamisannya, terus tidak terlalu ada unsur kejawetnya gitu. Jadi film ini tuh juga apa ya, termasuk film yang susah ditebak gitu dari alurnya. Iya. Ya kan, susah ditebak kan. Nggak kayak horor biasa. Iya, enggak kayak horor biasa. Suasana baru. Iya. Mungkin review dari aku lumayan buat film Tenung. Mungkin dari mungkin selanjutnya dari Raffi lah. Silakan. Menurut saya sih dari film Tenung sendiri bagus. Cuman apa ya? Mungkin ada beberapa hal yang nggak nyambung seperti Nggak masalah. yang bagian terakhir mungkin orang yang sebagai penerima pesan si Faisal. ya Bang Ical. Bang Fian itu terlalu ikut campur sampai ngikutin sampai datengin rumahnya si tokoh utama ini. Kayak nggak nyambung aja. Tiba-tiba Dan dia nggak ngasih solusi kan? Iya, tiba-tiba ada. Padahal itu namanya Ria ya. Kira ya. Si
dikira ini kan banyak. Terus dia juga belum tahu kalau itu tokoh anak itu, kalau dia tuh belum tahu kalau itu anaknya. Kenapa dia bela-belain sampai ke rumah orang lain gitu. Terus kayak gak nyambung aja. Dan Setuju sih, setuju. Memang kalau twistnya agak ya prosesnya agak maksa. secara alur emang bagus. Ya lu bagus, jumpscare-nya juga nggak tepat. Menurutku bagus tapi nggak terlalu bagus. Mungkin sana Jadi review dari Arabi apa? Bagus. Bagus lumayan atau biasa aja. Kan tadi ada bagus Iya, lumayan sih. Tapi nggak terlalu jelek. Ya. Ke bagus tuh. Kena aja gimana? Biasa aja sih. Soalnya sama Agnes aku nggak suka yang sejauhnya kayak gitu ya. Apalagi yang Oh, berarti mungkin hari ini penting kan ya. Ya awalnya aku nggak suka gituan kan sih. Jadi ya udah biasa aja gitu. Nonton pun nggak full kayaknya. Kebanyakan nggak nonton. Dia Tapi aku suka bagian ini sih kayak nunjukin budaya lain yang bisa dibuat sebagai jualan apa yang nakutinnya gitu loh. Misal kayak yang di Jawa kan udah banyak nih. Nah sekarang itu kan udah juda gitu loh, udah tenong gitu. Mungkin kalau bisa dieksplorasi mungkin beberapa adat atau suku yang lain tuh bisa lah kayak buat di Jawa gitu ya. mungkin ya kayak lebih apa banyak variasinya gitu ya. Mungkin lebih seru aja sih. Handel-handel lainnya ya. Iya. mungkin bisa diadaptasi seperti yang di luar negeri gitu ya. Aku kan contohnya sih kayak apa pengabdian kan enggak mainan suku ya kan. Iya. Saya juga ngasih kita vibes baru. Tapi memang Indonesia kan juga menurutku ya biasa aja tapi ada sisi baiknya sebagai suku tadi sih bukan beda aja. Kalau reviewnya biasa aja. Tapi cukup suka. Meskipun enggak sama. Terus yang tenang itu kan emang apa ya? Dia Sunda ngasih unsur Sunda tapi bukan yang Sunda banget ya. Cuma emang tenung gitu. Iya, tenung gitu aja. Dan tapi enggak ada sing lain kayak apa apalagi sing nyantet kan pakai meja. Iya, itu jadi enggak masuk akal. Ya udah sih gitu aja. Sisanya kita masukkan gimana? Sebenarnya bisa disusun kan. Terus aku ya, kalau dari aku ya sebenarnya kalau review terakhir tuh emang tinggal ampas-ampasnya aja sih. Sebenarnya kurang lebih ya sama kayak teman-teman. Emang si film Tenung ini tuh bagus yang dia ngasih unsur Sunda tapi bukan yang Sunda banget, dan dari segi apa ya karakternya itu juga kebangun gitu kayak pembangunan karakternya itu bertahap gitu loh, nggak langsung des gitu loh. Terus secara alur tuh bukan yang naik turun banget gitu, tapi pelan-pelan gitu. Jadi stabil. Jadi kita apa ya kita tuh nggak sih ngerasa emosional kita tuh bukan sih mari klik langsung gitu aja. Tapi benar-benar dibuat tahap gitu ya. Jadi ada puncaknya gitu. Kita ngerasain diri sih. Jadi itu dari aku itu aja sih. reviewnya Mas Lukman Biasa. bagus. Bagus. Biasa aja sih. Menurutku lumayan. Lumayan. Sekelas film horor yang apa ya? Kalau beberapa film horor yang kita tonton kan nggak menarik kan? Iya. Film horor Indonesia yang Nggak gampang ditebak ininya gimana mau. Jadi film Tenung itu ya sedikit bagus. Ya. Boleh lah. Tiga lumayan ya. Tiga lumayan, satu biasa aja. Oke. Ini yang biasa aja karena dia nggak nonton. Karena emang suka berani aja. Oke, untuk selanjutnya Kesimpulannya dari review kita rating buat film ini kira-kira berapa? 7 lah. Enggak unggul banget ya. aku kumpul lah tuh juri-juri. Malah. Berarti ya. Makanya ini aja kita bertengah-tengah 6,9 per 10. Ada udah skip. Ya kita ke film kedua yang dimana film kedua ini genrenya slice of life. Jadi tentang sebuah keluarga yang ingin hidup irit. Jadi untuk judul film kedua ini yaitu Keluarga Super Irit. Oke, jadi untuk film kedua ini tentang
bukan irit lagi kalau kata dia. Lilit. Sehemat-hematnya, mulai dari ibunya, dari ayahnya, kemudian si kakek ya juga ya. Iya, kakeknya juga sebenarnya. Kemudian si cewek, anak cewek itu sama anaknya. Emang ada satu yang boros, ada yang boros. Ya. Anak cowok, cowok itu kan ya cowok. Nah, cowok yang tua itu ada. Jadi seru sih, seru. Komedinya ada, rasa-rasanya ada, dan mungkin dari kita ya mungkin kita langsung saja ya untuk pertanyaan pertama. Oke. Untuk mereview film. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, dibacakan Mas. Menurutmu secara keseluruhan film Keluarga Berdiri itu seru, lucu atau biasa aja? Oke, jadi siapa yang mau jawab? Aku dulu deh. Seru, lucu atau biasa aja? Mungkin pertanyaannya agak nggak ada di aku semua sih. Soalnya dari nonton dari awal sampai akhir tuh aku yang kesel. Aku yang kesel sendiri. Jadi nggak ada seru. Mungkin lucunya cara mereka berhemat sih lucu. Dan yang ini sih omnya yang donor darah itu apa bubur gitu. Itu lucu sih. Mungkin dari aku nggak ada, semuanya nggak ada, biasa aja. Mungkin lebih ke kesel. Oke, kalau apa ya? Kalau aku sih kurang lebih sama ya, tapi bukan yang kesel banget. Lucunya ada, serunya ada, dan film itu seru juga. Dan apa ya? Menurutku lucunya bukannya lucu banget, tapi mana ya kalau jelasin? Gimana gitu? Asik sih. Cuman kadang kayak sedikit kesel gitu loh. Kesel kayak misal uang 80 juta buat kripto gitu kan, kesel kan. Kayak nggak ada Manage basic uangnya, manage uangnya. Mereka pengen irit tapi mereka pengen irit tapi nggak bisa ngelola uang dengan baik gitu. Jadi apa ya? Kurang aja gitu. Untuk seru lucu atau beda aja sih, lebih ke lucu. Menurutku sih dari keseluruhan film lucunya sih bisa dibilang lucu, tapi kan karena ini apa film genre ya slice of life itu Tapi ada komedinya. ya ada komedinya. Terus kan karena ini fokus ke ceritain iritnya, jadi lucunya itu nanggung setengah jam. Nah, iya, dikit munculnya, tapi sekali muncul itu lucunya boleh lah, lucu bikin ketawa emang lucu. Tapi nanggung. Tapi nanggung, Kayak nanggung gitu. nanggung lucunya. Ya, tapi Karena emang karena nggak fokusnya di situ sih kan. Iya. Ya, jadi kalau kan lucu ya lucu. Mungkin bisa di next film aja. Kayaknya menurutku syukur dan lucu. Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya di film itu nggak ada sama ini loh apa sama Relate. TOP, tahu nggak? Tukang ojek pengkolan. Nah, kan punya konsep yang sama, di mana tiap tokonya itu kan punya wataknya sendiri. Ya, itu yang bikin aku suka sih ya. Misal kondisi Billy di situ kan sebagai titik balik penentang apa? Idealisme keluarganya yang ingin irit kan. Dia itu yang apa namanya? Paling fokus lah. Jadi kalau bisa dibilang ada kuliahnya lah, gaji kuliah di bang. Menurutku bagus. Apa komedinya ya? Menurutku lumayan masuk semua. Apalagi kayak komedinya itu nggak cuma satu tempat, tapi habis itu tempat itu ditinggalin gitu, tapi masih lanjut gitu loh. Contohnya kayak si Om Cipto yang beliin es hijau bubur hijau, tapi udah begonya itu ada ini apa namanya donor gitu. Nah, waktu ke scene berikutnya, waktu saliman sama kakeknya si Tony, ya kakeknya kan, bapaknya itu kan habis salaman terus bilangnya putihan habis perawatan atau gimana, itu yang bikin lucu kayak jokes yang sebelumnya dimasukin lagi gitu loh. Jadi kayak masih ada keterikatan sih, kayak ya kayak ngumpul lah gitu. Itu kan ojek pengkolan. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang mau pertama? Aku ngomong pertama dong. Aku lagi mikir. Maaf aku. Kamu. Iya. Mungkin dari aku dulu ya. Aku agak kekurangnya dulu lah, soalnya aku kesel banget sama film ini. Mungkin kurangnya tuh dia tuh iris tapi
kita nggak tahu tujuan dia itu apa, ngirit buat apa. Kalau mungkin kalian ada yang pernah lihat film Bungsu Tuan nggak, yang Kaluna nge-saving uangnya buat apa, buat rumah itu, buat KPR rumah. Nah dia tuh memang irit, tapi dia ada tujuan, iritnya itu ada tujuannya. Nah kalau di film ini tuh kuliah nggak sih? Saya kan kuliah. iya Buat kuliah kan? Itu saya aja. iya irit, tapi kan ada bayangin bapaknya 15 juta per bulan, Tapi nggak bisa nyimpen. tapi dia Nggak nggak bisa kelola. nyimpen, nggak bisa ngelola juga. Terus tujuannya juga kurang jelas, sedangkan tabungan kuliah itu ada sendiri. Terus apalagi yang dibutuhin apalagi yang dibutuhin gitu loh. Sebenarnya ya, Irit karena sesuatu, iritnya itu nggak make sense, itu irit karena apa. Dan bagusnya mungkin bisa ngasih kita pelajaran ya dari kakaknya yang namanya siapa itu? Nah, Sally itu dia berani buka usaha walaupun akhirnya ditipu, tapi dia bagus lah, dia nyontohin buat kita anak muda itu bisa loh usaha meskipun kecil-kecilan gini, hasilnya juga lumayan. Gitu. Nah, mungkin itu yang momen bagusnya. Mungkin yang lain bisa aku deh. Untuk keuangan film ini jelas apa yang fundamentalnya kayak ya si itu tadi yang dijelasin si Wajib tadi tentang apa namanya kayak ya mereka nge-saving tapi savingnya itu nggak tahu kemana gitu, akhirnya bikin penonton kesel kok bisa sih gitu, sampai mereka bela-belain kontrak 15 tahun itu ngapain sih dari kecil juga kan anaknya itu sampai SMP gitu, harusnya kan bisa mereka cicil buat beli kan, sampai apa ibunya di akhir film agak nyesel kan tentang kenapa sih nggak dibeli aja, malah tetap di situ dan pilih yang hemat padahal yang lain. Padahal kalau di kita cuma 18 juta Iya kan, makanya itu kan ibunya kan yang di scene terakhir kan agak nyesel gitu, kenapa dia nggak kembali rumah ini aja gitu. waktu manajemen. Iya, itu yang bikin kebayangan kesal. Tapi di situ kalau juga, sadar nggak sih? ya tapi Waktu di situ juga ada kelebihannya gitu loh, kayak misal meskipun ibunya melakukan tindakan yang kayak gitu, atau suaminya yang di PHK, atau si Kenny yang agak ngeselin dengan intelektualnya yang tinggi, atau si apa Sally yang harus ditipu, tapi mereka tetap menerima satu sama lain, Saling support lah. saling support gitu. Komunikasinya jauh lebih bagus ketimbang film yang sebelumnya. Itu aja sih kelebihan dari film ini yang menurutku lebih hangat aja gitu loh. Kayak meskipun kalian jatuh sejatuh-jatuhnya karena apa kesalahan satu keluarga, satu individu dalam keluarga, tapi mereka nggak hakimin di dalamnya itu. Saling support dan nggak hakimin, itu yang bikin hangat film ini. Tinggal Lukman sama Raffi. Sisa apa sih? Sweet. Sisa apa sih? momen paling bagus. Sebenarnya kalau jawaban kalian bukan momen sih, tapi lebih ke kelebihan kekurangan. Emang itu soalnya. Tapi juga momen kan. Kalau kelebihan, kekurangan dulu lah. Kekurangan ya, menurutku itu tadi kayak kurang apa ya? Kekurangan dari filmnya atau karakternya itu? Kekurangan dari film. Filmnya sih. Mau Kekurangan dari filmnya. Kalau kekurangan dari filmnya, kayak ya nggak bisa nilai sampai segitu sih. Karena enjoy ya kok dia. Karena emang iya sih. Emang dipaksa Emang buat kayak gitu. ya lihat kan Deket gitu loh. Kalau ditanya kekurangan dari karakternya ya itu yang bikin greget itu. Iya, yang greget banget lah. Iya. Banyak maksudnya bagus semua, tapi bagiku menurutku ada satu hal yang kayak ini terlalu dipaksakan. Tahu nggak anaknya Kenny? Oh, enggak. Kenny itu bener-bener kayak dipaksain, dia tuh pinter banget cek. Iya. Anak Nggak sekecil masuk itu akal. nggak masuk akal tuh, anak sekecil itu dipaksakan buat sepinter kayak gitu. Tapi aku suka. Harusnya kalau misal iya, tahu kan? Iya suka, tapi anak sepinter itu kalau sudah sejenis itu paling enggak dapat beasiswa atau enggak. Iya sih. Harusnya kayak Ya, apa, bisa benar. dimanfaatkan lah, harusnya lah. Kayak Iya. kalau misalnya Lomba-lomba pengen gitu untung kan. ya lomba-lomba gitu. Iya. Aku lihat dari apa ya, dari keuangannya itu kayak piala nggak ada, ini nggak ada. Iya. Tapi anaknya udah sepinter itu ya kayak kenapa nih anak? Dimanfaatin Iya, ya. dimanfaatin ini anak pinter. Tapi Tapi kalian lupa kalau pada ini itu kan ngadain ulang tahun
HP kapan fotoin. Nah di situ aja udah salah kaprah gitu. Tapi lucu juga sih. Iya, saya emang komedinya ada, tapi komedinya memang keselin di beda-beda. Tapi kan biasanya orang irit itu antara dia kaya sama dia miskin banget. Biasanya orang kaya tapi pelit itu ada. Dan orang miskin karena dia ekonominya yang kurang karena makanya dia irit. Dan ini itu keluarganya tuh kalau bilang kaya banget itu tapi miskin banget ya kan. Berkecukupan lah buat mungkin sanunya anaknya aja dia si Billy minta 2.000 aja. Juga dia dibekali nasi cuma segitu kan. Dia posisinya berkecukupan tapi dia pelit sama keluarganya sih. Makanya dia nggak bisa lancar. Terus sumber dananya kan cuma satu dari ayahnya. Iya, oh iya sih, tapi bunyi jualan ini just Tapi kan itu dia nggak jualan lagi, cuma sebentar aja. paling cuma just tip doang. Sebenarnya cuma bagian gitu. Nanti jajannya habis apa pindah rumah makanya saya suruh kalimat dari awal. Iya sih, emang dibuat gitu sih, emang. Iya, iya. Oke, jadi aku nggak usah Raffi sudah ya. Ya, Ini udah. langsung aja ya. Di pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Apa yang disukai? Mungkin Di itu bracketnya. pertanyaan terakhir ya. Ya, Nah, iya. pertanyaan terakhir dari Jadi, film ini. rating untuk film ini kira-kira 10 yang gosling. 10 karena emang senangannya dia Iya. horor lah. Tujuh setengah. Udah aku ngasih tahu. Nama. Nah, karena kesel banget deh. Iya. aku tuh Aku paling nggak suka orang yang nggak bisa ngatur. Jadi totalnya 8 lah kayaknya. Ya. Cara Jadi matematika jelek macam 10. Kita 8 plus 10. Matematika jelek 8. jadi selanjutnya film ketiga Iya, itu. tentang genre romance. Baik kisah kan? Genre romance. Main kisah atau main kisah kayak bagus aja. Bisa. Jadi untuk film ketiga ini kita ada film remake romance atau apa? Kalau Indonesia tuh apa? Tiga bujang. Tiga jodoh bujang. Ya. Iya, tiga jodoh bujang. Betul. Nah, jadi untuk film kali ini tuh menceritakan tentang satu keluarga, lebih ke tiga bersaudara yang dimana ya mereka ini mau dinikahkan nikah kembar. Gimana tuh Nikah kembar tuh jadi kayak Satu tempat. nikah dalam satu waktu satu tempat gitu kan? Yes. Satu waktu. Kemudian mereka itu mau nikah kembar, mau dinikahkan kembar karena modal yang dimiliki bapaknya buat pernikahan itu ya cukup lah, bukan yang kurang, bukan yang banyak banget. Dan mereka bapaknya ingin nikah kembar. Ya. Kemudian konfliknya itu di si anak pertamanya, tokoh utamanya itu dia akhirnya ada bentrok dengan keluarga si ceweknya, si pacarnya. Jadi sedangkan si bapaknya pengen memaksakan buat nikah kembar. Jadi ya akhirnya ada paksaan di situ, kemudian ada konflik di situ. Ya, jadi mungkin kita langsungkan aja ya ke pertanyaan pertama. Bagian mana dari film ini yang paling membuatmu tersentuh atau berpikir? Atau berpikir berarti mikir banget. Bapaknya sih. Yang mana tuh? Yang kepengen banget anaknya buat nikah kembar gitu. Padahal kan di posisi yang anak bujangnya anak sulung kan udah diputusin tuh apa kayak yang ceweknya dinikahin yang lain. Nah di situ si bapaknya maksa banget anak sulung buat cari jodoh secepatnya gitu. Bahkan sampai rela cari di dating apps. Padahal bahkan dijodohkan sama anak SMA juga ya. Padahal melupakan gak segampang itu ya. Aduh. Bener nggak? Oke. Kita juga pernah di posisi seperti itu kan? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada gua. Mungkin teman-teman yang sulit melupakan bisa komen di bawah. Oke, Ada yang ingat? dari aku yang paling penting itu ketika si Oke, singgi. bukan si tokoh utamanya, siapa sih namanya?
Fadli Ya, ya Fadli. Si Fadli itu berani buat nyatain perasaannya ke si teman lama nih. Vira. Kak Pina. Riva. Riva ya Riva. Ah iya, Si teman kuliah. Ya teman kuliah ya. Pada akhirnya dia kan berani ngungkapin perasaan nih. Developing. Wes iki. Berani ngungkapin perasaannya dan akhirnya si Riva sendiri juga dia mikir ini beneran atau enggak, ini beneran atau karena dia dipaksa. Nah, pada akhirnya si Fadli ini benar-benar berusaha kalau dia emang suka dan akhirnya Yakinin ya? dia meyakinin Riva buat menerima dia sebagai pasangannya. Itu Bagiku yang menurut bagian momen tersentuhnya tuh pas bagian ini nggak tahu nggak yang motornya si Fadli mogok. Si Nisa itu marah-marah ke Fadli, ya nggak? Karena terus Fadli dia ngomong diri sendiri, aku juga nggak pengen kalau motornya mogok kan. bukan si Riva nggak sih? Bukan. Nisa, Nggak, Nisa yang awal, yang awal. Nisanya emang nggak mau. Nah sedangkan pas apa? Fadli. Kan ceweknya itu yang Nisa, yang Oh ya, Oh Riva. ya, Riva. Nah, Iya. pas sama Riva, pas di kafe, Fadli ini lupa bawa uang. Dia bahkan nggak kayak ngasihnya tuh secara cuma-cuma, dia yang bayarin. Iya. Jangan ditanyain. Terus pas pulang ya bareng kayak gak ada masalah, nggak dipermasalahin lah padahal Ya, masalah pokoknya ya. Jadi Berarti ya, beda cara nge-treatnya gitu. ya yang benar-benar sayang tuh kayak Riva meskipun baru gitu. Tapi si Nisa kayak gitu karena ada alasannya nggak sih? Iya, Tadi alasannya sebelumnya dia kayak gitu. dinikahin. Nah kalau menurut aku sih yang paling menyentuh sih pas Nisa ini ngedengar dari bapaknya sendiri. Nah yang itu kan lagi cekcok kan bapaknya kalau nikah uang panainya itu harus berapa 500 juta kan? Iya, iya. Dia kan tarifnya agak cukup tinggi terus dia lihatnya itu si Fadli ini kayak orang penganggur kerjanya nggak jelas kan dia kan kerjanya di radio Fashion kan, musik, iya, iya. musik. Nah menurut bapaknya si Nisa ini nggak jelas dan itu kedengeran sama si Nisanya dan nyambung sih sama yang Arabi tadi. Nisanya ini juga awalnya juga sayang banget sama si Fadli ini cuma karena keadaannya kayak gitu. Mau nggak mau sih. Tapi si Nisanya juga salah, dia nggak mau terus terang sama Fadlinya jadi dia mungkin bad mood gara-gara bapaknya itu terus Bilang ditambahin sepedanya itu mogok mungkin ya makanya dia jadi sensi kayak gitu mungkin dari aku yang menyentuh itu sih dan bapaknya yang Tapi nggak emang tahu panas kalau di posisi si Nisa juga bingung. dia bingung Tapi dia enggak kayak ngomong terus terang Nggak bisa juga. terus Coba kan? Kan udah di terus tuangin kan, tapi yang membela cuma ibunya doang kan. Pengen kawin lagi kan? Iya. cuman ya udah telat lah kayak Iya sih. ya, Dan si bapaknya si MC juga nggak mau ada duitnya itu didokon gak ada apa Terima. nikahnya. Iya. Oh mas kan sih, soalnya udah dapat memuaskan wifi juga. Iya sih. tapi Soalnya kan kita udah tahu kalau misalnya dia bakal di situ. iya endingnya gampang ditebak terus alurnya juga monoton Iya sih. Sebenarnya alurnya mau nonton Fadlinya di sini. nah di konfliknya kan ini kurang berat ya. si Fadlinya disuruh nikah terus Fadlinya pergi nyari cewek nggak dapet terus dia kembali ke rumah dimarahin habis itu dikasih kata-kata Jangan sama yang. habis itu dia cari lagi kayak gitu terus jadi nggak ada Iya. perkembangan dari Waktu filmnya kurang sih sama Riva tiba-tiba ada bisa masuk gitu kan. Perkembangan alurnya emang monoton banget. Oh, iya malah. nggak ada Cuman Cuma kalau di ending yang pengen dirubah ya. konfliknya juga terlalu basic sih ya konflik bakal diulang terus soalnya satu konflik itu doang kan. Apa nikah yang dikejar waktu kan. Dan akhirnya endingnya menurut kita emang memuaskan semua karena emang endingnya memuaskan udah Menyelesaikan konflik itu tadi. cuma dari Doang, ya kan? dari nonton dari awal sampai tengah-tengah sih bosan karena emang Ketolong sama ini sih menurut apa yang dating apps kan. Jadi tiap cewek kan beda-beda. Iya, Itu doang sih ya kayak. tapi emang komedinya cuma di situ. Iya, nyata maksudnya enggak. jadi endingnya bagus Tapi bila datang di rumah udah mulai bosan tuh. Oh, ending gini lagi. Berarti berarti menurut kalian apa? endingnya bagus Oh masuk. sesuai harapan Iya, sesuai harapan. Cuman secara alur aja emang yang kurang. Oke, itu mungkin dia. itu doang ya. Iya.
Jadi gimana rating untuk film Three Men Soulmate ini? Nah, ada ya komen yang lebih baik sih kalau videonya ada. Nah, Aku nak. FOMO. Iya, nggak nonton ya. Iya, nonton. Nah, cuma sebagi ya. Lucu nak. Ya, karena emang benar sih, karena ada romance yang lebih baik gitu. Iya, Letak komedinya bukan Sedihnya nanggung banget. ya. Kalau senengnya juga nanggung. Lucu juga lucunya. Lucunya nanggung. Bagian bawa tempat uang mas. Semangat. Makanya paling romance yang paling kerasa waktu dia waktu yang akhirnya Iya yang si FC-nya Tapi dikit banget itu. Iya, wes, akhirnya selesai. yang si apa FC-nya tiba-tiba langsung itu kan dapat sih di situ. Tapi Oke. dia bilang mungkin ini sebagai penutupan buat kita juga. Jadi udah cukup lama kita menghiburkan dia ya. Akhirnya nggak ditonton sampai sini kita deh. menghibur diri sendiri sebenarnya ya. Jadi dari 3 film tadi yang sudah kita tonton dan sudah kita review juga, coba satu film terbaik dari 3 itu dari Raffi dulu. Ivy. Menurut gue ya nggak ada yang bagus banget gitu, tapi yang paling bagus itu Apa tuh? ini keluarga ini. Betul. Karena apa ya, keluarga ini itu blundernya nggak terlalu banyak ya, kekurangannya itu nggak terlalu banyak ya sebanyak yang lain. Ruangannya banyak komedi ya. Tapi kayaknya selalu Najib. sama sih sama. Pasti. Soalnya hangat banget di nonton. Enggak, soalnya dia nggak nonton yang lain. Ya kocak, anjay. Oke. Jadi kalau menurutku tadi yang paling bagus tuh di Men Soulmate. Kenapa tuh? Ya walaupun aku ngasih rating dikit, cuman yang paling bagus di antara ketiganya sih emang menurutku Three Men Soulmate karena dari segi genrenya aja sih aku emang suka romance. Jadi simpel aja. Cuman kalau keluarga super edit sebenarnya bagus, tenung juga bagus. Ya emang tenung horor yang beda dari biasanya. Yang dari keluarga super edit komedinya ada. Cuman kalau Three Men Soulmate itu apa ya? Aku mungkin karena tertarik dengan endingnya sih, yang pada akhirnya dia dapat teman yang awalnya teman akhirnya jadi teman hidup. Gitu loh. Mungkin dari situ nih aku suka. Mikey atau Ya mungkin itu sih yang paling bagus. Terus tadi lainnya Kalau aku sih sama kayak Najib sama Raffi. FOMO nggak sih? Keluarga seperti ini. Enggak. Oh, Kenapa? Walaupun mungkin banyak keselnya aku di film itu, cuman film yang paling relate. Soalnya aku juga pernah nemuin orang kayak gitu sih. Jadi dia mau mengadaptasikan itu dari komik, mengadaptasi dari filmnya jadi film itu lumayan perfect lah. Jadi aku kasih film terbaiknya di Keluarga Seperti Ini. Oke. Itu aja yang mungkin dari kita dari review. Oke, mungkin itu aja. Jadi yang paling bagus menurut kita ya Keluarga Super Edit ya tadi. Tiga lawan. Jadi mungkin itu aja review singkat dan singkat, dikatakan singkat jangan nggak singkat sih. Yang ya beda. Bincang-bincang. Jadi mungkin itu yang bisa kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita kalau bagus kita bisa buat next video. oh iya Aduh. ini Apa kalian tuh? tahu nggak? Nggak tahu. Iya, Apa tuh? 3 film tadi. Oh, ya itu udah ada Tiga film semua tadi itu di udah ada Netflix semua dan ya. Netflix. banyak banget film-film yang bagus di Netflix lainnya. Cuma Betul. sebulan berapa? 56.000. 56.000. Mulai dari 56.000. Jadi Wow. kalau kalian mau nonton film, nggak perlu. Ada poinnya bapak apa sih? Nggak perlu Enam ya? bioskop. Enggak, nggak enggak, satu. Oh, satu. Kalau kalian mau nonton film, nggak perlu Bioskop. biaya buat Ya. bioskop. Ah. Bisa di rumah lebih Betul. enjoy Sama keluarga juga. Nah, sama pasangan juga. Nah, kalian bisa langganan di Netflix. Jangan beli yang bajakan ya. Ya, oke, jangan beli yang membajakan. Jangan Harus yang ya. ori
variasi. kita Satu support device bisa kita support banyak film device. industri film Indonesia. Betul. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata. Ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.